Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jasad seorang wanita pensiunan PNS ditemukan di dalam kamar kontrakan di Ilir Barat, Kota Palembang. Penagih utang yang terlibat keributan dengan anggota Polri di Kota Palembang menangis saat diringkus polisi. Sempat buron beberapa hari penimbun BBM yang mobilnya terbakar di area SPBU di Muara Enim akhirnya ditangkap polisi. Seorang kakek yang terseret arus dan tenggelam saat mencari batu di Sungai Lematang di Kabupaten Lahat akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sejauh 60 km dari titik awal lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dilaporkan hilang, Suharman, seorang kakek berumur 65 tahun yang terseret arus dan tenggelam di Sungai Lematang di Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada Jumat siang pekan lalu. Suharman yang dilaporkan terseret arus saat bekerja mencari batu itu ditemukan sejauh 60 km dari lokasi kejadian, tepatnya di Desa Gedong Agung, Kecamatan Marapi Timur, Kabupaten Lahat. Jenazah korban ditemukan mengapung di tepi sungai. Selanjutnya jasad korban dievakuasi tim SAR gabungan menuju rumah duka. Upaya pencarian korban telah dilakukan oleh tim SAR gabungan selama 3 hari. Pencarian membuahkan hasil pada hari ketiga dalam kondisi sudah meninggal dunia. Derasnya arus sungai serta besarnya debit air menyulitkan petugas melakukan pencarian dan membuat korban terseret hingga jauh dari lokasi kejadian. Korban ditemukan pukul 13.00 di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Terus korban dievakuasi langsung ke rumah duka. Untuk unsur yang terlibat sendiri adalah Pusat Pakar Alam atau Basarnas, BPBD Kabupaten Lahat, Panji Kabupaten Lahat, Koramil, Polsek Pulau Pinang, dan masyarakat setempat. Sebelumnya pada Rabu pagi pekan lalu, korban yang berprofesi sebagai buruh harian lepas pencari batu sedang mencari batu kerikil untuk diangkut menggunakan ban yang sudah dimodifikasi. Diduga korban tertimpa oleh ban pengangkut batu tersebut sehingga dirinya tenggelam dan terseret arus Sungai Lematang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kabupaten Lahat. Ya, sempat buron beberapa hari pelaku penimbunan BBM yang mobilnya terbakar di area SPBU akhirnya dibekuk tim Satreskrim Polres Muara Enim. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumahnya. Setelah sempat kabur dan menjadi buron polisi, Amiruddin berusia 38 tahun, pemilik mobil minibus yang terbakar di area stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Kepur, Kabupaten Muara Enim beberapa hari lalu, akhirnya dibekuk tim Satreskrim Polres Muara Enim. Saat mobil terbakar, pelaku langsung kabur dan meninggalkan mobilnya yang terbakar begitu saja. Pelaku diamankan polisi saat bersembunyi di rumahnya di Jalan Pramuka, Kecamatan Muara Enim pada Jumat dini hari. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap mobil yang terbakar bagian tangki mobilnya sudah dimodifikasi sehingga mampu menampung BBM dengan jumlah yang banyak. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke jerigen berukuran 35 liter. Pelaku melancarkan aksinya setiap hari di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Muara Enim untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pelaku sempat melarikan diri dari TKP, namun dari tim reskrim karena sudah melakukan olah TKP dan menemukan identitas alamat dan sebagainya, maka untuk pelaku dapat diamankan di rumah. Hasil keterangan saat ini pelaku sudah melakukan aksinya ini atau kegiatan ini selama lebih kurang 1 tahun ini. Jadi sudah melakukan aktivitasnya selama lebih kurang 1 tahun. Untuk per hari kadang 100 liter, jadi dia bisa menjual dalam 1 hari itu 100 liter, terkadang 80 liter, jadi bisa setiap hari. 100 liter itu bang dari 100 SPBU atau mobile SPBU lain? Berulang di 2 SPBU di Muara Enim.
Setiap hari, pelaku bisa mengisi BBM bersubsidi hingga 100 liter dengan modus pengisian berulang. Dari kegiatan ini, pelaku meraup keuntungan Rp200.000 setiap hari. Polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan petugas SPBU dalam penimbunan BBM bersubsidi ini. Sebelumnya diberitakan sebuah mobil terbakar di area SPBU pada Selasa pekan lalu. Kobaran api yang membubung tinggi menimbulkan kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Muara Enim. Kita ke informasi selanjutnya. Tidak terima karena sepeda motor dan uang miliknya dibawa kabur seorang pria di kota Palembang melaporkan rekannya sendiri. Awalnya korban bermaksud hendak menebus sepeda motor yang digadaikan kepada terlapor, namun ternyata sepeda motor dan uang tebusan tersebut sudah dibawa kabur oleh rekannya itu. Muhammad Idris mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian Polrestabes atau SPKT Polrestabes Palembang. Warga Jalan Beringin Jaya seberang Ulu 2 Kota Palembang ini kecewa dengan temannya sendiri bernama Apriyadi alias Colet. Pasalnya sepeda motor yang digadaikannya kepada Apriyadi ternyata telah hilang entah kemana. Kejadian bermula saat korban hendak menebus sepeda motor yang digadaikan kepada terlapor Apriyadi. Namun setelah uang tebusan sebesar Rp2 juta itu diberikan, sepeda motor korban justru tidak diserahkan oleh terlapor. Gadi berapa tuh? Juta. Nah itu berapa lama sudah gadi? Sekitar berapa bulan tuh dan? 2 bulan atau? 2 bulan. Nah, itu rencana kita mau tebus. Iya. Pas saat tebus motor? Pas saat ditebus, mau ditebus? Motornya? Ya nggak tahu kemana motornya. Digadikannya dijual lagi atau? Iya, dijualnya sana itu. Oh dijual. Jadi kita tadi bawa duit untuk Iya, tebus. bawa duit Berapa? 2 juta. Nah terus kita kasih dengan siapa tuh? Dengan Colet Samperi di rumah Colet. Nah sudah dikasih uangnya terus motor? Belum ada motornya itu. Sampai sekarang motornya ada. Sekarang. Jadi motor apa nih? Vario Sama uang? sama uang 2 juta. 2 juta. Kita kenal kan ya? Nah, Apriyadi kini tidak diketahui keberadaannya meski korban sudah berulang kali mendatangi rumahnya. Kasus dugaan penggelapan dan penipuan ini ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Erwansyah melaporkan dari Palembang. Ya, jelang Pilkada serentak 2024, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merekrut anggota penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS. Rekrutmen akan dilakukan pada akhir bulan April hingga pertengahan Mei 2024. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui aplikasi KPU Siakba. Jelang perhelatan Pilkada serentak tahun 2024 pada November nanti, KPU Ogan Komering Ulu Timur akan merekrut anggota PPK dan PPS. Sebanyak 100 anggota PPK akan ditempatkan di 20 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Proses rekrutmen akan digelar pada akhir bulan April hingga pertengahan Mei 2024. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui aplikasi KPU Siakba. Syaratnya memiliki ijazah minimal SMA, sehat jasmani dan rohani, serta berusia di atas 17 tahun. Peserta yang lolos administrasi selanjutnya akan mengikuti tes berbasis komputer atau CAT dan tes tertulis. Dengan satu catatan mereka sudah mendaftar di Siakba. Nanti setelah mendaftar di Siakba, itu fisiknya kami menerima di KPU, di kantor KPU Kediri. Untuk tahapannya sendiri Pak gimana Pak? Tahapannya yang pasti sudah kita laksanakan. Tahapannya pelaksanaan daripada PPK itu kita laksanakan melalui tes CAT. Kalau PPS itu tes tertulis. Untuk apa tes tertulis dan ini chat ini kapan tuh Pak dilaksanakan Pak? Tes CAT-nya ini kita kan ada tahapan nih. Tahapan itu batas pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK itu tanggal 9 sampai tanggal 10 Mei untuk PPK.
kita kan akan melaksanakan penelitian administrasi, terus melaksanakan tanggapan masyarakat, pengumuman hasil seleksi tertulis itu tanggal 9 sampai tanggal 10, seleksi tertulis itu tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei 2024. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.